Shalom, damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh terkumpul lagi di rumah keluarga Pamau Sukit, yang mana di giliran keluarga Diaken Bapak Theo Pamau dan Ibu Grace yang bergiliran ibadah evangelisasi di sore hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulaikan ibadah, kita mendengarkan ucapan selamat datang dari keluarga. Shalom, damai di hati, puji syukur pada Tuhan. Kita sudah disambut dengan sukacita iman oleh keluarga. Ibadah kita di sore hari ini akan dipimpin oleh pemuda Michael Manayam. Untuk itu kita diundang berdiri sambil kita melakukan lagu Terpujilah Allah. Terpujilah hikmatnya besar, begitu kasihnya tuh dunia cemar, sehingga dibilang putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmatnya. Salam kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Di saat ini kita hayati Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus, Minggu Sengsara yang kelima, di mana minggu ini kita hayati untuk merenungkan kepedihan dan luka hati yang amat dalam dari Yesus Kristus menuju penggelapan kasih Bapa. Perjalanan yang Tuhan tempuh tidaklah mudah. Kecemasan, ketakutan, luka hati, kepedihan, penderitaan, air mata, bahkan keringat darah menetes ke permukaan bumi ini, yang berarti bahwa bumi pun ikut merasakan kepedihan yang dialami Yesus Kristus. Untuk itu saat ini mari kita merenungkan setiap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan yang beribadah Jemaat Tahun 10 di saat ini. Mari kita angkat pujian, sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Ayat 1 dan 2. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, memanggil aku dan kau. Lihatlah Ia prihatin menunggu, menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lemah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Ayat 2. Mari kita lanjutkan ibadah di saat ini. Ibadah persekutuan evangelisasi Jemaat Tahun 10 Gemimpin Makassar dalam persekutuan bersama dengan keluarga hamba-Mu, keluarga Diaken Pamau Sukit. Kiranya ibadah di sore hari ini boleh jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam minggu sengsara Yesus Kristus yang kelima ini,
kita diajak untuk melihat realitas hidup yang kita alami, yakni setiap persoalan hidup yang tak habis-habisnya kita lalui. Kita dituntut dan diajak untuk tetap berserah dan terus berjaga-jaga, serta percaya bahwa kita mampu melewati setiap yang berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan kata itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Mari kita berujian di dalam lautan yang kelam. Dalam lautan yang kelam, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Kasih Tuhan berkenan dengan seruanku. Lalu ku diselamatkan Muhalismu. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Saat ini mari kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang biasa kita perbuat di hadapan Tuhan. Dan di saat ini mari kita bawa setiap persoalan hidup, setiap masalah dan setiap pelanggaran yang kita perbuat kepada Tuhan lewat doa pengakuan dosa di sore hari ini. Saat ini diberikan kesempatan kepada kita semua untuk sejenak 30 detik merenungkan setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami jika sampai saat ini kami masih mengecewakan hati-Mu. Sikap kami sebagai anak-anak terang yang kadang tidak mencerminkan terang itu. Sikap kami yang merespon negatif terhadap permasalahan hidup yang kami hadapi. Sikap kami yang tidak bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami ya Bapa agar terus dimampukan untuk membagi terang itu. Ajar kami ya Bapa agar kami merespon positif setiap permasalahan hidup yang kami hadapi. Ajar kami Tuhan agar kami semakin bijaksana dalam menghadapi kehidupan ini. Inilah setiap pengakuan kami ya Tuhan. Ampuni baharuilah kehidupan kami. Di saat ini ya Tuhan kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Kami memohon agar kami mampu menyelami isi hati dan kehendak melewati firman ini. Bukalah setiap mata pengertian kami dan persiapkanlah hati kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami menerima sabda-Mu dengan penuh sukacita. Biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan lewat persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Urapi masing-masing kami ya Tuhan dalam pembacaan perenungan firman Tuhan di saat ini, agar kami boleh mampu melakukan hal-hal yang baik menurut firman-Mu. Ajar kami nantiasa boleh bijaksana dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita akan pujian bagi Yesus ku serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan perbuatanku
sesuai dengan MTPJ yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode UIN dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai dengan 53. Dengan perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan ke-12 murid berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala bait Allah serta ketua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Ya, demikian firman Tuhan. Sebelum khotbah di dalam puji-pujian, jemaat kaum 10 yang bersyukur berhadi ulang tahun di bulan Ganjil. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Aku selalu bersujud ke arah bait-Mu yang kudus, sebab kasih setia-Mu Tuhan, sebab kasih setia-Mu, janji-Mu Tuhan melebihi segalanya, dan ku bersyukur. Salam kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang bersyukur kepada Tuhan, orang percaya masih diberikan kesempatan untuk boleh bersekutu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan lewat ibadah jemaat kolom 10 di hari ini. Tanpa terasa orang boleh menikmati di bulan yang 3 di tahun 2024 ini, dan juga orang sebagai orang Kristen boleh menghayati Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus di minggu yang kelima. Banyak hal yang boleh orang lihat di menjelang masa Prapaskah lewat minggu-minggu sengsara. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, orang boleh melihat banyak pernik Paskah dan juga ornamen-ornamen Via Rosa yang boleh terpajang di setiap sudut yang ada di wilayah jemaat masing-masing. Jemaat Tuhan yang diberkati, ada sebuah kalimat yang berkata, kemenangan akan menjadi milik orang yang siap melangkah dengan penuh persiapan, yaitu baik hari ini. Karena ini tentu saja memberikan semangat bagi kehidupan kita untuk menjalani iman, untuk mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, agar kita boleh mampu mencapai tujuan yang kita mau. Persiapan itu juga akan membawa kita dalam kehidupan iman sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, untuk tidak melupakan Tuhan dalam hidup, sehingga akan terus meneladani dalam setiap upaya untuk mencapai tujuan yang kita impikan. Tetapi juga kemudian sebagai umat Tuhan, kita juga harus mempersiapkan diri, bukan hanya hari ini, tetapi juga untuk hari esok, dan juga untuk mempersiapkan diri kita dalam kerajaan Tuhan yang mulia. Karena hidup adalah tentang pilihan dan keputusan di antara banyak pilihan. Bagaimana kita mesti mengambil keputusan, semakin berat pergumulan hidup, maka semakin tidak mudah dalam mengambil keputusan hidup. Keputusan yang tepat dan benar bukan keputusan berdasarkan pertimbangan atau sehat,
tetapi juga harus berdasarkan dengan iman. Di saat ini kita boleh merenungkan firman Tuhan dalam Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat 57 sampai ayat yang ke-53. Kita tahu bersama bahwa Injil Lukas ini adalah sebuah Injil sinoptis untuk memandang cara yang sama pelayanan dalam karya Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Perikop ini menceritakan peristiwa atau kejadian penangkapan Tuhan Yesus Kristus dengan tujuan untuk dihadiri oleh Mahkamah Agama, di mana ada serombongan orang-orang untuk menangkap Tuhan Yesus sendiri. Tetapi mereka tidak langsung menangkapnya, tetapi melalui proses yang ada. Yudas, ketika mereka serombongan orang-orang tua-tua bangsa Yahudi bersama dengan Mahkamah Agama, bersama dengan Yudas datang menghampiri Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak langsung datang untuk menangkap. Tetapi orang turun Yudas untuk memberi tanda bahwa mana orang bertangkap. Yudas mencium Tuhan Yesus memberi tanda bahwa inilah orang yang harus memberi tanda. Baik telah bayangkan bersama bahwa Yudas adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus yang hari-hari boleh bersama-sama dalam pelayanan bersama Yesus Kristus, tetapi nyata tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan, tidak sebanding dengan apa yang dia ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Dia mengkhianati Tuhan dengan menjual Tuhan Yesus sendiri. Kita tahu bersama bahwa biasanya orang kalau mencium pasti adalah tanda kasih sayang, tanda sebagai penghormatan, tanda hormat kepada orang lain. Tetapi tidaklah dengan Yudas memberikan tanda pengkhianatan, tanda jiwa pengkhianatan kepada Tuhan Yesus sendiri. Tetapi Tuhan Yesus sendiri hanya melaksanakan dirinya dan tidak sedikit pun melawan atas tangkapan dari orang-orang atau mahkamah Yahudi dan juga tua-tua yang ada. Tuhan Yesus tahu bahwa apa maksud jahat Yudas untuk menangkapnya. Yesus Kristus dapat saja menggunakan kuasanya untuk melawan, tetapi Tuhan Yesus sendiri diam karena Yesus tahu bahwa akan ada penggelapan kasih Kristus, akan ada penggelapan kasih Allah dalam pengorbanannya lewat kayu salib. Bapak Ibu jemaat kolom 10 yang diberkati Tuhan, reaksi orang-orang yang bersama dengan Yesus Kristus ingin membelanya dengan mengatakan, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? Suara tersebut menjadi lebih tegang karena seorang di antara yang bersama Yesus Kristus menyerang seorang hamba imam besar dengan pedang sehingga putuslah telinga kanannya. Di sini orang diajar bagaimana dari tengah-tengah tiap adilan orang harus melawan. Karena murid-murid Tuhan Yesus tahu ini Tuhan Yesus nyata bersalah. Disitulah mereka ingin melawan. Orang bertanya Tuhan, Tuhan harus kata melawan, haruslah Tuhanmu balas dengan pedang. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Di sana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi boleh menjadi yang baik bagi orang lain. Karena mereka kaget kenapa itu orang datang. Di sana firman Tuhan ini mengatakan bahwa sejahat kali itu Tuhan Yesus sehingga mereka datang dengan pedang dan pedung. Kalau dengan kata kasar, mungkin kita pencuri, mungkin kita penjahat, mungkin kita orang-orang yang nyanda ada akal sehat. Tetapi itulah untuk menggelapan kasih Allah dengan Yesus ditangkap, dengan Yesus mati di kayu salib untuk menggelapan kasih Allah untuk menyelamatkan umat manusia lewat dosa-dosa yang seringkali kita perbuat. Jemaat semua yang diberkati Tuhan,
Yesus Kristus berkata kepada imam-imam kepala dan pengawal bait Allah serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sang kamu ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan kentung. Sang kamu aku ini penyamun atau diartikan sebagai perampok, sebagai pencuri, atau mengambil hak orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata, dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Bahkan dengan menangkap seorang saja, Yesus Kristus sendiri, mereka datang dengan membawa pedang dan kentung. Sepertinya mereka menganggap bahwa Yesus Kristus akan lari dari kenyataan dan mungkin akan terjadi perlawanan dari pengikutnya. Kendati Tuhan Yesus sendiri tidaklah demikian. Namun mereka memperlakukannya dengan kasar dan tidak sopan. Bahkan saat disalibkan, Yesus Kristus disamakan dengan kedua orang penyamun yang disalib bersama-sama dengan dia. Yesus Kristus memberikan pernyataan bahwa mereka telah mengenalnya dan pelayannya karena mereka berada bersama dengan Yesus di bait Allah. Akan tetapi hal itu tidak menghalangi mereka untuk menangkapnya, karena memang sudah saatnya Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk ditangkap dengan menggunakan pasal ke-8 yang dilakukan oleh Yudas dan bersama dengan rombongan orang-orang tersebut. Inilah saatnya dan inilah kuasa ke-8 itu betapa berat rasanya Yesus Kristus harus berhadapan dengan perbuatan seperti ini, namun dia menerimanya dengan ketaatan, melakukan kehendak Bapanya. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, sebagai manusia yang ada salah, melukai kaki, orang sudah memotong, atau orang sudah melempar, dan kan luka sedikit pasti orang merasa sakit. Apalagi ini memang orang datang untuk menangkap, untuk orang salibkan dia. Orang yang nyata bersalah sedikit pun harus menanggung beban dosa-dosa dari umat manusia. Di dalam masa penghayatan minggu sengsara ini, kita berefleksi dari bagian firman. Yang pertama, kita harus siap dan mempersiapkan diri untuk menjalani rencana Allah, walau harus melewati kesengsaraan, penderitaan, kematian seperti yang ditanggung oleh Yesus Kristus, atau kehilangan segala sesuatu, kehilangan nyawa, sekalipun karena ketaatan pada kehendak dan rencana Allah, ia akan mendapatkan kembali. Yang kedua, kita diajak jangan ada konspirasi persekongkolan jahat seperti yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan tua-tua, melainkan hendaklah kita bersekongkol, bersepakat untuk melakukan yang baik dalam berpikir, berucap, dan berbuat kepada sesama, dan senantiasa membantu yang lemah dan miskin. Sebagai orang percaya juga, sebagai orang Kristen, kita diajak sebagai orang percaya tentunya bagaimana orang boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini dengan melakukan hal-hal yang baik lewat pemberian diri kita dalam pelayanan, lewat pemberian diri kita dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Ketika orang memberikan yang terbaik kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita lewat tugas, tanggung jawab, pekerjaan, dan juga dalam lingkup aktivitas kita. Jangan pernah kita lari dari tanggung jawab iman. Jangan kita meninggalkan Tuhan sekalipun apapun itu demi hanya dengan harta dan juga tahta. Apapun itu kita harus berpegang teguh pada iman Kristen kita. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus memberikan bunga mawar yang indah bagi Tuhan. Jangan selalu berkorang kasih Tuhan. Sebuah cerita singkat, ada seorang pemuda ketika dia sehat-sehat malas beribadah kepada Tuhan. Ketika seorang pelayan mati, "Hai muda, mari ikut beribadah lewat persekutuan ibadah kolom." Oh, nanti dia bilang, karena kita sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan tanggung jawab, sibuk dengan hal-hal duniawi. Dia minggu kedua, minggu ketiga, hal yang sama disampaikan oleh orang hamba Tuhan dengan jawaban yang sama.
Dia mengatakan bahwa dia sibuk dengan pekerjaan, tidak ada waktu untuk beribadah. Suatu kali dia kena sakit. Bukan minat Tuhan, bukan hamba Tuhan yang pikir pada dia untuk memanggil, tapi seorang pemuda yang datang kepada seorang hamba Tuhan tersebut. Minat Tuhan, tolong agama kita, bantu agama kita, doakan agama kita, karena sekarang, karena sebelum dengan penderitaan sakit penyakit. Nah dari sana orang boleh ambil sebuah kisah ketika orang masih ada dalam keadaan yang sehat, ketika orang masih ada dalam keadaan yang kuat, orang hidup, orang nyalakan yang terbaik untuk Tuhan. Nanti orang sudah sakit, nanti orang sudah berdaya, orang mencari Tuhan. Masa orang sebagai orang yang percaya, orang memberikan bunga yang lain untuk Tuhan. Bagaimana orang berespon iman kepada Tuhan ketika Tuhan boleh memberikan orang nafas kehidupan, Tuhan boleh memberikan orang kehidupan, Tuhan boleh memberikan orang pekerjaan, boleh memberikan kehidupan keluarga yang bahagia, boleh memberikan orang rezeki, tetapi juga boleh memberikan kesehatan. Tetapi orang lupa, orang biasa lupa karena hal-hal duniawi. Untuk itu orang diajarkan untuk tetap tidak meninggalkan Tuhan. Tetap orang harus melakukan Tuhan dalam segi apapun. Sesibuk-sibuknya orang menyebarkan diri dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Satu tugas tanggung jawab yang penting bagi orang, apalagi yang memang rajin-rajin pada ibadah. Kalau melihat orang punya dalam 10, orang punya apa-apa yang memang kurang aktif di dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Kalau bilang firman-Mu pasti 5-6 orang. Orang sebagai ibu dan juga sebagai keluarga, orang boleh mengajak supaya dia persekutuan, boleh mengajak sampai bapak-bapak, boleh mengajak sampai pemuda, anak-anak, remaja, untuk boleh bersekutu dengan Tuhan. Karena ketika orang masih ada waktu, orang gunakan kesempatan itu. Jangan terusnya ada waktu, orang mencari Tuhan. Karena lewat persekutuan bersama dengan Tuhan, pasti pelayanan Tuhan akan terbantu. Pelayanan gereja dan juga lewat pelayanan pembangunan gereja. Di sana orang boleh memberi diri lewat diakonia dan juga lewat persekutuan yang beribadah kepada Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang dan biasa boleh membawa terang Injil dimanapun orang gereja berada. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Puji-pujian setelah khotbah jemaat yang 10 yang boleh bersyukur hari ulang tahun di bulan Genap. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungkur. Apalah arti ibadahmu. Berdoa. Begitu banyak yang kami terima ya Tuhan dari Padamu, yaitu sumber berkat kami secara jasmani maupun rohani. Kiranya kehidupan kami senantiasa penuh rasa syukur kepada Tuhan. Engkaulah ya Tuhan yang senantiasa memelihara, menuntun dan melengkapi segala yang kami perlukan. Selanjutnya ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengelola berkat-Mu dengan bijak, sehingga kami selalu disadarkan akan berkat-Mu yang selalu mengalir, dan kami pun harus menjadi saluran berkat-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan segala hidup kami, ya Tuhan yang penuh kasih. Kami memohon
untuk tuntunan dan berkat-Mu selalu mengiringi kehidupan perjalanan kami. Kami mengarahkan hati pikiran kami, kehidupan kami hanya kepadamu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah nantiasa menyertai, memberkati kehidupan hamba-Mu, keluarga Pangau Supit, dan juga senantiasa menyertai, memberkati kehidupan dari seluruh jemaat Kolom 10 dari saat ini sampai Maranatha. Amin. 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 Ya, demikian ibadah kita, dipersilakan kembali. Puji syukur kepada Tuhan, ibadah evangelisasi kita di sore hari ini boleh selesai dengan segala baik. Untuk itu atas nama keluarga Diaken Pangau Supit dan kita jemaat yang hadir mengucapkan banyak terima kasih kepada pemuda Michael Manayang sudah memimpin ibadah ini. Kiranya diberkati terus dalam setiap tugas sebagai aparat pemerintah Desa Kasar dan sebagai pembina pemuda. Kiranya diberkati. Salam. Terima kasih.